Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 8. Eh, Hari ini Bapak akan coba membahas tentang soal-soal PAT sesuai kisi-kisi. Ini untuk membantu kalian menjawab soal-soal yang hitungan ya. Kalau yang teori silakan bisa mencari sendiri dari kisi-kisi yang sudah Bapak berikan. Yang untuk soal hitungannya, Bapak kasih petunjuk ya dengan contoh-contoh soal. Baik, kita mulai yang pertama untuk nomor 18 ya. Ini tentang frekuensi dan gelombang ya. Oke, ini pertanyaannya sebuah benda bergetar dengan frekuensi 100 Hz. Arti dari 100 Hz adalah, oke, jadi kita ingat-ingat lagi yang dulu Bapak sudah pernah jelaskan ya, bahwa yang dimaksud dengan frekuensi ya, frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam 1 detik ya, atau per detik. Nah, maka kalau dirumuskan, jadi F itu frekuensi ya. Nanti disimbolkan dengan F. F itu frekuensi. Kemudian ada N itu adalah jumlah getaran. Jumlah getaran. Kemudian detiknya itu T ya, waktu. Itu eh, ini satuannya second atau detik ya. Atau detik. Nah, sehingga kalau dibuat ke dalam rumus, maka frekuensi itu sama dengan jumlah getaran atau N per T. Nah, maka kita kembali ke soal ini. Soal ini kita lihat diketahuinya bagaimana. Diketahuinya ada frekuensi itu 100 Hz. Ya, ingat satuan frekuensi itu Hz ya. Nah, kemudian ini maksudnya apa gitu ya. Jadi ditanyakannya itu artinya apa ya. Artinya 100 Hz itu apa? Oke, nah kita jawab ya. Sesuai rumusnya aja. Jadi F itu sama dengan N per T ya. Nah, N-nya itu jumlah getarannya, ada berapa getaran. Nah, kalau 100 Hz berarti artinya ada 100 getaran. Nah, dalam 1 detik atau per detik. Nah, sehingga pernyataan yang paling cocok adalah yang B ya, karena di dalam 1 detik terdapat 100 getaran. Oke, itu yang nomor 18 ya. Kita lanjutkan ke nomor 19. Nah, ini nomor 19 masih tentang getaran. Ingat pengertian getaran itu adalah gerak bolak-balik ya, gerak bolak-balik dari 1 titik kembali ke titik semula. Gerak bolak-balik ya. Nah, kalau di bandul ini, jadi gerak bolak-balik ini yaitu dari A terus bergerak ke B ke C ke B ke A. Nah, atau A ke B ke C ke B ke A, maka ini adalah satu getaran ya. Segini satu getarannya. Jadi dari A kembali ke A, maka itu adalah satu getaran. Nah, ini A ya, penutup A-nya nih. Oke. Nah, sebuah benda diikat tali. Nah, kita kembali ke soalnya. Diketahui ada sebuah benda diikat tali berayun membentuk suatu getaran. Lintasannya A ke B, ke C, ke B, ke A. Artinya ini dia jumlah getarannya satu getarannya. Karena dia dari A kembali ke A. Dalam waktu 2 detik, T-nya 2 detik ya. Oke, frekuensinya ditanyakan ya. Ditanyakannya frekuensinya. F-nya berapa? Nah, tadi udah dibahas ya bahwa frekuensi itu adalah jumlah getaran atau N per detik ya. Nah, maka kita tinggal masukkan saja angkanya ya. N-nya itu satu getaran per 2 detik. Jadinya 0,5 atau setengah ya. Setengah 5, 0,5 apa? Hertz.
ya satuan dari frekuensi. Jadi kita bisa jawab yang A jawabannya. Oke. Terus kita lanjutkan yang nomor 20. Nah, di sini ini kita masuk ke gelombang ya. Gelombang itu ada dua macam ya, ada gelombang mekanik, elektromagnet. Nah, yang mekanik gelombang yang memerlukan media ada dua ya, ada gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang memiliki eh, bentuk seperti ini ya, yang gelombangnya tegak lurus antara arah rambatan dan juga arah getarannya tegak lurus. Jadi dia membentuk suatu bentuk seperti ini. Nah, ya. Nah, nantinya dia punya gunung, satu gunung ya, dan satu lembah. Ini contohnya gelombang laut ya. Gelombang laut, kemudian juga tali ya, kalau digerakkan ke kiri dan ke kanan juga akan membentuk gelombang seperti ini. Nah, satu gelombang itu adalah jumlah satu gunung. Nah, satu gunung dan satu lembah. Satu lembah ya, ini untuk gelombang transversal. Nah, di sini kita bisa latihan ya. Jadi kalau ini satu gunung, dari sini ini satu gunung. Nah, ini dari sini ke sini satu lembah. Oke, satu lembah. Dan yang dari sini ke sini itu satu gunung lagi. Nah, berarti kan ada satu gunung, satu lembah, itu satu gelombang kan. Nah, maka kalau yang ini satu gunung, satu lembah, satu gunung lagi, maka ada satu setengah gelombang, gitu ya. Nah, kalau yang ini, coba ini hanya gunung saja. Kalau gunung saja berarti hanya setengahnya kan ya. Jadi dia ada setengah gelombang. Oke, kalau yang ini ada satu gunung, ya. Jadi ini satu gunung dan ini cuma setengah lembah. Berarti dia satu setengah gelombang, ini seperempat gelombang. Maka dia jumlahnya nanti 3/4 gelombang. Dan yang ini, nah di sini ada satu lembah, satu gunung, ini satu gelombang ya. Segini satu gelombang, di sini ya, satu gelombang. Nah, cuma yang di sininya hanya setengahnya lembah atau seperempat gelombang. 1/4 gelombang. Jadi satu ditambah seperempat jadi satu per empat atau 1,25 gelombang. Jadi kalau mencari yang 1,25 gelombang kita dapat yang B. Oke, seperti itu ya. Itu yang nomor 20. Kita lanjutkan lagi yang nomor 21. Perhatikan gambar gelombang berikut. Nah, tadi udah tahu ya bahwa satu gelombang itu satu gunung dan satu lembah. Kalau ini dicarinya jika A dan B ada 2 second, nah maka cepat rambat gelombangnya adalah. Nah, kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui dari soal ini sebenarnya mirip dengan getaran ya, gelombang ini ya. Jadi di sini jika ada eh, gelombang, nah ini kita lihat ya, ini satu gunung, di sini satu gunung satu lembah, maka ini kita bisa hitung ini satu gelombang, satu gunung satu lembah. Oh ya, maaf ini kepanjangan nih. Jadi satu gunung satu lembah segini aja nih. Set, gitu ya. Nah, oh ini juga kepanjangan. Satu gunung satu lembah ya dari sini ke sinilah ya. Ini satu gelombang. Nah, dari sini ada satu gunung satu lembah. Dari ini satu gelombang juga ya. Jadi ada satu ditambah satu gelombang. Jadi ini jumlahnya ada dua gelombang ya. Jadi makanya kita langsung tulis N-nya, jumlah gelombangnya ada dua gelombang. Ada dua gelombang, kemudian waktunya itu ya 2 second di sini. Jadi T-nya kita langsung melakukan 2 second atau 2 detik ya. Eh, nah, kemudian kita bisa tahu, nah, jadi di sini untuk jarak dari titik satu titik ini ke titik ini adalah 2 meter.
Nah, ini setengah gelombang ya. Nah, ada istilah lambda. Nah, lambda ini adalah panjang satu gelombang. Nah, panjang satu gelombang. Nah, karena ini panjang setengahnya udah ketahuan ya 2 meter, maka setengahnya lagi ini pasti 2 meter juga kan ya. Jadi makanya ada panjang satu gelombang atau dari titik ini ya, dari satu gunung, satu lembah ini ke sini berarti 4 meter. Maka kita bisa tambahkan lambdanya 2 ditambah 2. Jadi dia sama dengan 4 meter gitu ya. Nah, kemudian ditanyakannya itu cepat rambat pi ya. Ini pi itu adalah eh, cepat rambat gelombang ya. Nah, ini Bapak tulis di sini aja pi cepat rambat gelombang. Nah, satuannya adalah meter per sekon ya. Gelombang satuannya meter per sekon. Oke, nah jadi pi-nya rumusnya itu lambda dikali f. Nah, ini rumus cepat rambat gelombang ya. Nah, kita tinggal masukkan aja angkanya. Ini udah mudah ya. Karena oh iya f-nya dulu ya, dicari dulu f-nya. F-nya itu n per t ya. Maka kita bisa tahu n-nya 2, t-nya 2. Maka ininya satu. Satu apa? Satu Hertz. Satu Hertz. Oke. Ketemu F-nya ya. Maka kita dengan masukannya V sama dengan lambdanya 4. Ya. F-nya 1. Ya, F-nya 1 ya. Kali 1. Jadi sama dengan 4 meter per sekon. Oke, ketemu yang C ya. Oke, itu yang nomor 21. Oke, kita lanjutkan nomor 24. 24 ini menentukan frekuensi ya, suatu gelombang yang diketahui panjang gelombang dan cepat lambatnya. Nah, ini juga ada contoh soalnya ya. Kita coba ya, ini masih gelombang, jadi rumusnya masih sama ya. Suatu gelombang dengan panjang gelombang diketahui, suatu gelombang dengan panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu kan lambda ya, lambda 0,25 meter. Oke. Kemudian cepat rambatnya atau V-nya itu 25 meter per sekon. Frekuensi gelombangnya yang ditanyakan ya, ditanyakan F-nya, frekuensi gelombangnya. Oke, kita kembali lagi ke rumus yang tadi. Nah, jadi cepat rambat itu kan V itu sama dengan lambda dikali F. Nah, maka kalau kita mencari F, kita tinggal balik aja nah ya. Si V-nya kita bagi ya, V dibagi lambda. V-nya 25, lambdanya 0,25 atau sama aja 25 dikali 4 ya, atau 100 Hertz ya. Oke, kita dapat jawabannya yang C. Oke, terus kita ke nomor 26. Nah, ini 26 ini, nah kamu harus tahu dulu kalau di gelombang longitudinal, satu gelombang longitudinal itu sama dengan satu rapatan ditambah satu regangan. Nah, apa itu rapatan, apa itu regangan? Ini udah Bapak pernah jelasin ya di kelas ya. Cuma ini Bapak perjelas lagi ya. Jadi di sini ini segini nih nak nih. Jadi di sini kalau ada slinky ya, nama nama slinkinya di kita gerakan ke depan ke belakang nanti akan ada terbentuk ini namanya rapatan. Ini rapatan ya. Yang ini namanya regangan. Jadi meregang tuh ya, lihat ya. Regangan. Nah, ini juga rapatan lagi. Nah, ini rapatan. Yang ini regangan lagi. Nah, yang ini rapatan lagi ya. Nah, kalau kita hitung ini berapa gelombang ya? Satu rapatan, satu regangan, satu gelombang ya. Ini satu gelombang. Nah, yang ini satu rapatan, satu regangan, ini juga satu gelombang. Dan ini satu rapatan saja, berarti ini semuanya ada 2,5 gelombang ya keseluruhannya. Nah, tapi yang ditanyakan di sini kalau 2 gelombang nyampe mana? Nah, kalau
Gelombang berarti rapatan, regangan. Jadi kalau dua regangan dari A sampai D itu dua gelombang ya. Oke, seperti itu ya, Nek. Oke, berikutnya kita ke nomor 27, masih seputar getaran dan gelombang. Sebuah selingki yang digetarkan menghasilkan dua rapatan dan dua regangan. Nah, udah tahu ya tadi satu rapatan satu regangan itu satu gelombang. Berarti kalau dua rapatan dua regangan berarti itu ada dua gelombang atau jumlah gelombangnya atau n-nya ada dua gelombang ya. Kemudian dengan jarak 40 cm. Nah, di sini jaraknya di S ya. Ini bukan panjang gelombang ya. Karena panjang gelombang itu adalah jarak dalam satu gelombang, sedangkan ini ada dua gelombang. Selama 40 second, jadi T-nya itu adalah 4 second. Oke, sebelum kita beralih, kita cari dulu panjang gelombangnya atau eh, jarak dalam satu gelombang. Nah, karena panjang gelombangnya ini itu dalam 40, jadi ada dua gelombang ya, jadi maka nyari lambdanya ini kita S dibagi N. Nah, ya. Jadi lambdanya ini berapa? 40 dibagi 2, jadi 20 cm. Nah, ini karena satuannya meter per sekon, kita harus ubah dulu. Jadi 20 dibagi 100 ya. Dibagi 100 jadi satuannya di meter ya. 0,2 meter. Nah, ini lambdanya ya. Nah, kemudian ditanyakannya itu cepat rambatnya. V sama dengan berapa? Ya, cepat rambatnya berapa? Oke, kita langsung masukkan rumusnya aja ya. Nah, tapi sebelumnya cari dulu F-nya ya. Karena V itu sama dengan F dikali lambda atau lambda dikali F. Nah, F-nya sendiri kita cari dulu ya. F sama dengan N per T, N-nya 2, T-nya 4. Jadi 2 dibagi 4 setengah ya, atau 0,5 Hz. Oke, kita ketemu F-nya. Kita tinggal masukkan ke rumus. V sama dengan 0,5 dikali 0,2. Nah, atau 5 per 10 dikali 2 per 10 ya. 5 per 10 dikali 2 per 10. Ya, sama dengan 10 per 100 atau 10 per 100 ya. Atau berapa? 0,1 meter per sekon. Nah, kita dapat yang B ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 29 ya. Nah, ini tentang bunyi ya. Memang sedikit ya ini bunyi ini. Tapi ya ini mudah sih ya. Sebuah setelah terjadi kilat, nah ini diketahui ada waktu ya 5 second kemudian terdengar suaranya. Berarti T-nya 5 second atau 5 detik ya. Kemudian terdengar suaranya juga kecepatan bunyi. Nah, ini Pi ya, kecepatan bunyi Pi. V-nya itu 24 meter per second. Nah, terus ditanya jaraknya ya, ditanyakan jaraknya, jarak pendengar ke sumber bunyi. Nah, ini mudah ya. Karena kan ingat rumus ketika digerak ya, ada kecepatan, menghitung kecepatan adalah jarak dibagi waktu, maka untuk mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Nah, maka kita dapat kecepatannya 24, waktunya 5, jadi 120 meter. Nah, kita sudah ketemu jawabannya yang B. Oke. Nah, kita lanjutkan yang eh, cermin, masuk ke optik ya, ke cahaya ya. Cahaya dan alat optik, kita masuk ke menghitung jarak dan pembesaran bayangan di cermin cekung ya. Ya kan? Kamu harus tahu sendiri bahwa cermin cekung itu eh, ada bentuknya seperti ini kan ya, yang seperti udah dijelasin cermin cekung di sini. Nah, di sini ada eh, titik fokus ya di F. F itu titik fokus, titik berkumpulnya cahaya ya, disebut titik fokus. Kemudian ada jari-jari atau R atau M ya. M itu besarnya 2 kali F. Jadi ada R, jari-jari kelengkungan ya.
kelengkungan karena kan lensa sorry, cermin cekung ini melengkung ya, cermin cekung ya. Oke. Nah, kita lihat di soal ini. Jadi kalau di sini ada benda ya, di sini ada benda. Nah, ini benda, maka dari sini ke sini, ini, sorry, ini aja. Dari sini ke sini itu adalah jarak benda, ya. Terus kemudian kalau terbentuk bayangan, misalnya ini bayangan, nah bayangan gini, ya bayangan di sini, maka dari sini ke sini itu disebut jarak bayangannya. Oke, jadi ada jarak benda, ada jarak bayangan. Oke, sudah kita bahas ya di kelas ya. Oke, kita lanjutkan ke soal ini ya. Diketahui ada benda setinggi. Nah, ini kalau tinggi kan dia HO ya. HO sama dengan 12 cm. Di depan cermin cekung ya, HO. Nah, HO ini adalah tinggi benda ya. Tinggi benda. Oke. HO di depan cermin cekung yang jari-jarinya, nah R-nya itu sama dengan 30 cm. Nah, kalau R-nya tahu, maka kita bisa cari F-nya ya. Karena F-nya itu setengahnya ya. Atau eh, R itu 2 kali F, berarti F itu setengahnya dari R. Berarti F-nya itu adalah 15 cm. Kemudian jarak benda ke cermin. Nah, berarti itu SO ya. SO itu jarak yang ini ya. Jarak benda ya. Dari sini ke sini, ini jarak benda ke cermin. Itu disebut SO. Dan ada SI. SI itu jarak bayangan. Jarak bayangan itu yang ini ya, jarak dari bayangan, ini bayangan ke cermin dari sini ke sini ya. Nah, itu disebut SI atau jarak bayangan. Oke, maka kita langsung masukkan SO-nya berarti yang diketahui ya, jarak baik benda ke cermin itu 20 cm. Oke, terus ditanyakannya itu SI-nya berapa dan pembesarannya berapa? M ya, M itu pembesaran. Jadi di sini Bapak tulisnya M itu adalah pembesaran karena bayangan itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, kalau pembesarannya disebut M. Nah, kemudian kita jawab ya. Jawabnya di sini dulu ya, biar cukup nih. Oke, jadi rumusnya ada satu per titik fokus sama dengan satu per jarak bayangan, jarak benda per jarak bayangan. Maka untuk mencari jarak bayangan, itu adalah jarak fokus atau titik fokus. Satu per titik fokus dikurangi satu per jarak benda. Oke, setelah ini kita tinggal masukkan saja angkanya ya. Satu per SI sama dengan satu per F. F-nya kita udah ketemu tadi 15 cm ya. Dikurangi satu per SO. SO-nya 20 ya. Nah, kita buat aja, samakan penyebutnya. Ini per 60 ya. 60 bagi 15, 4. 60 bagi 20, 3 ya. Jadi 1 per 60. Jadi SI-nya tinggal dibalik ya. Jadi SI, ya, dari sini aja deh. Agak atas aja ya. Jadi sini. SI sama dengan 60 per 1 dibalik ya. Jadi sama dengan 60. 60 cm. Ya. Oke, itu SI-nya. Nah, bagaimana dengan M-nya? Nah, M-nya itu dengan rumus ada dua ya. Tapi kita pakai yang rumus pertama saja, yaitu jarak bayangan, angka mutlak ya, ini jadi harus positif ya.
Jadi ini tandanya positif angkanya, kalaupun negatif jadikan positif berarti. SI per SO, nah ini ya. Nah, ini tanda angka mutlak ya, jadi harus positif. Jadi SI-nya kita masukkan 60 ya. SO-nya kita masukkan 20. Maka pembesarannya adalah 60 bagi 20, 3. 3 kalinya ya. Nah, maka kita ketemu bahwa jarak bayangnya 60, pembesarannya 3. Jadi yang ini, yang P. Oke, lanjut kita ke nomor yang terakhir tentang cermin cembung. Nah, kalau cermin cembung itu dia cermin yang bagian depannya menggembung gitu ya, cembung. Jadi dia ini bagian belakang dan ini yang bagian depan. Oke. Nah, keunikan dari cermin eh, cembung ini dia punya titik fokus di belakang cermin. Nah, jadi dia, nah ini 2 kali F ya, sama ya. Nah, di sini dia makanya karena dia F-nya di belakang cermin, maka F-nya bernilai negatif. Ya, jadi kalaupun F-nya nanti positif, harus diberi tanda negatif atau minus gitu ya. Nah, kita kerjakan soalnya, kita masuk ke soalnya, diketahui ada benda setinggi 10 cm. Nah, ini berarti benda itu tinggi benda HO ya. HO sama dengan 10 cm. Oke. Berada di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari. Nah, ini R-nya sama dengan 40 cm. Nah, maka kita tahu F-nya kan, F-nya setengahnya, yaitu 20 cm. Tapi kita lihat, ini kan cermin cembung. Nah, kalau cermin cembung memiliki nilai F-nya negatif, maka kita kasih tanda negatif di sini. Jadi, F-nya minus 20 cm. Nah, kemudian, apa yang ditanyakan? Ya, diketahui masih ada ya ternyata ya. SO-nya, jarak bendanya itu 30 cm. Kemudian ditanyakannya adalah jarak bayangan SI-nya berapa ya? Terus sama tinggi bayangan atau HI-nya berapa? Oke, kita jawab ya. Sini jawabnya. Oke, kita jawab pertama pakai rumus yang biasa ya. 1 per titik fokus sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Satu jarak bayangan ditambah 1 jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan ya. Nah, maka kita bisa cari 1 per SI-nya sama dengan 1 per titik fokus dikurangi 1 per jarak bayangan ya. Oke, masukkan saja angkanya ya. 1 per SI dengan 1 per F, F-nya minus 20, 1 per minus 20 dikurangi 1 per SO. 1 per SO itu 1 per 30. Nah, 30 ya ini ya. Kita samakan penyebutnya. Nah, ini tapi jangan lupakan tanda minusnya ya. Jadi ini 60 dibagi minus 20 itu sama dengan 3 ya. B minus, ingat jangan lupakan minus 3. 60 dibagi 30. Nah, ini kan ada kurang ya. Jadi dia minus 2 ya. Jadi akhirnya kita dapat minus 5/60. Nah, ingat dibalik ya. SI sama dengan 60 dibalik ya. Karena ini 1 per SI. Sekarang menjadi SI doang berarti dibalik. Min 5. Nah, maka jatuhnya min 12 cm. Oke, kita dapat jarak bayangannya. Nah, kemudian kita cari sekarang tinggi bendanya. Nah, untuk cari tinggi benda, kita cari dulu pembesaran ya. Nah, kembali lagi, Bapak ingatkan yang tadi rumus pembesaran itu adalah jarak bayangan dibagi jarak benda, nilai mutlak ya. Jadi, harus selalu positif. SI-nya tadi minus 12, karena selalu positif, kita tulis positif ya, 12. Jadi, minusnya nggak di bawah. SO-nya tadi 30. Nah, kalau kita perkecil dibagi
eh, bagi 6 ya. Jadi 2/5. Nah, ini jangan dulu didesimalkan biar mudah menghitungnya nanti ya. Nah, kita ke rumus M yang kedua. M itu atau pembesaran ada rumus yang kedua yaitu jarak atau tinggi bayangan per tinggi benda. Nah, kita masukkan tinggi bayangannya, itu kita cari ya. Nah, tapi kita masukkan dulu ininya. Eh, pembesarannya udah tahu ya, 2/5. Nah, HI-nya belum belum tahu ya, HI-nya, tapi kita sudah tahu H0-nya atau HO-nya. HO-nya adalah tinggi benda. Tinggi bendanya adalah 10 cm. Kita masukkan 10. Nah, kita kali silang, berarti ini dikali atas ya. 10 kali atas, 5 kali atas. Jadi, eh, 5 kali HI sama dengan 10 kali 2. Nah, berarti untuk mencari HI, 5-nya turun ke bawah ya. Jadi 20, 2 kali 10 ya. 10 kali 2 tuh. Bagi 5 sama dengan 4. Jadi HI-nya 4 cm ya. Nah, jadi kita ketemu jawabannya yang C. Oke, itu untuk pembahasan soal-soal hitungan untuk PAT. Semoga bisa membantu. Eh, Nanti besok lebih teliti lagi. Oke, Bapak tutup untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.